Justru Kristus datang ke dunia ini untuk mengampuni dan untuk menyelamatkan semua orang. Kelahiran kita adalah rahmat terbesar. Saya tidak tahu ada banyak yang belum lahir. Berarti tidak diberi kesempatan untuk nanti mati, kesempatan nanti untuk masuk surga. Kita sudah jelas, nyata, dan ada sekarang unik secara spesial. Diri kita diciptakan oleh Tuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Itu adalah benar-benar rahmat terbesar. Mungkin banyak orang yang tidak lahir dan seterusnya dan tidak diberi kesempatan untuk hidup dan tidak diberi kesempatan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Berarti kelahiran kita ini harusnya disyukuri. Rahmat terbesar loh dalam hidup. Lalu yang kedua, kelahiran Kristus adalah rahmat terindah. Tanpa Kristus tidak ada tujuan dan tidak ada cita-cita kehidupan. Siapa yang menjanjikan dengan berani dan tegas sekali bahwa kamu akan masuk dalam kerajaan Allah? Kristus, tidak ada manusia satupun. Jadi ada arah dan tujuan kalau ada Kristus. Kalau tanpa Kristus tidak ada harapan hidup dalam kerajaan Allah. Lalu juga tidak ada keselamatan dan ampunan. Justru Kristus datang ke dunia ini untuk mengampuni dan untuk menyelamatkan semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang tampak, pembawa cahaya terang dan kegelapan dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pembebas kami yang mematahkan tongkat si penindas. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penasihat ulung, Raja Perkasa, Pangeran Perdamaian, Allah beserta kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Para frater, para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, serta anak-anakku sekalian semuanya yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam. Cukup sekian lama kita hidup dengan dasar kelahiran, tapi sampai saat ini banyak orang yang memang belum menangkap suatu kelahiran Kristus, kelahiran Tuhan. Sekali lagi bukan Tuhan lahir, tapi kembali lagi kita selalu berbicara soal batin rohani, ketinggian spiritual. Jadi orang yang tidak disergap, tidak ditangkap, tidak dipilih dan dipanggil oleh Kristus nggak akan nangkep ini. Maka kelahiran atau Natal, kenapa berulang-ulang selalu terjadi hanya di Indonesia? Kontroversial, buntu kayaknya. Tapi yang heran juga orang-orang Katolik yang udah sekian lama mulai digiring untuk juga tidak meyakini dan tidak percaya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita pernah tahu orang tua kita yang kadangkala yang zaman dulu saja ketika lahir itu nggak jelas, ada yang belum tertulis, apalagi disebut juga dengan akte kelahiran. Kalau ditanya orang tua kita kadang-kadang lahir kapan, ya pokoknya pas gunung meletus. Wah, gunung mana itu? Dan seterusnya. Lalu ada yang bilang ketika Jepang meninggalkan, atau ketika Jepang masuk, atau juga Belanda dan lain sebagainya. Baru sekarang ini baru tercatat dengan akte kelahiran. Jadi tidak tahu apapun, kadang-kadang kelahirannya kapan, kalau mau masuk kerja dan seterusnya, baru dibuat, karena memang belum ada tertulis dan ada yang harus didokumentasikan. Jadi tidak tepat, tetapi benar-benar lahir dan ada. Sebetulnya yang mau digarisbawahi itu, bukan soal kembali lagi, kapan harus menemukannya dan seterusnya dan seterusnya. Maka sama dengan kelahiran Kristus, jangan pusing-pusing soal kapan, tanggal 25, tanggal 5 Januari, atau kapan, terserah. Ini sudah dibuat sedemikian rupa dan benar-benar mendekati dan tidak ada kejahatan di sana. Kalau ada yang usul, monggo. Kalau kamu menurut benar kamu kelahirannya bukan tanggal 25, tanggal berapa? Ini sudah dari pertama perdana dicari dan diusahakan dan bagaimana sampai betul-betul mendekati tanggal 25 itu. Jadi nggak usah pusing dengan kapannya. Sudah dibuat, diatur dengan liturgi yang baik dan seterusnya. Yang jelas Kristus lahir dan Kristus ada benar.
Bahkan nanti bisa dengan jelas Allah hadir ke dunia, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Betul, dan kita bisa terangkan dengan lebih jelas, lebih paham lagi. Dan juga bukan kalau namanya kelahiran itu siapa keturunannya, bapaknya siapa, orang tuanya. Banyak orang yang nggak kenal juga, bahkan yang ditinggal oleh orang tuanya ketika lahir, atau juga mungkin dibuang. Tapi dia ada lahir, nggak penting tuh sebenarnya siapa keturunannya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang jelas di situ sudah ada benar dan lahir dan ada. Dan bukan dengan caranya. Ada orang dengan caranya sesar, ada yang dengan caranya lahir biasa, ada yang dengan cara susah payah dan seterusnya. Tidak ada masalah. Apalagi dengan kelahiran Tuhan. Maka Bapak dan Ibu saudara-saudara dikasih Kristus, ini kita hanya berbicara untuk kita stop penolakan kelahiran Kristus. Kalau kita sudah nolak kelahiran Kristus, Tuhan hadir ke dunia, segalanya nanti ke depannya nggak sambung sama sekali. Jadi kalau kita sudah betul-betul sekarang saat ini ada rasa nih, ada lagunya yang betul menyentuh, lalu kita membawa sesuatu kehidupan yang baik, maka kita menerima kelahiran yang nantinya iman kita sambung terus. Satu saja, sesuatu yang tidak diterima, kebesaran atau misteri Tuhan, udah nggak sambung. Justru kalau kita menerima misteri Tuhan yang ada dalam kitab suci, iman kita sambung. Oh, kita mau dengerin yang tidak sambung, mau dengerin yang tidak tahu, mau dengerin yang hanya mau berkata-kata. Kalau ada usul, kamu tahu lebih tahu, ayo usul. Tidak ada yang lebih tahu. Lalu stop juga soal kekerashatian, kebodohan manusia yang sekali lagi jauh sekali dengan misteri yang diberikan Tuhan kepada kita. Apalagi kalau kita berbicara juga soal kelahiran. Lalu stop juga ketidakberimanan. Anda ini sudah dibaptis, dipanggil, bukan hanya dipanggil, dipilih. Anda mengenal kelahiran Kristus, Anda mengenal kehidupan Kristus, Anda mengenal kematian Kristus, Anda mengenal kebangkitan dan sebagainya. Bukan hanya mengenal, bukan hanya dipanggil, dipilih. Banyak orang yang nggak nangkep ini. Banyak orang yang tidak bisa paham tentang hal ini. Maka kita bersyukur. Oh, nggak jelek kok, nggak salah kok, kita nggak jahat kok. Kenapa harus ragu dengan banyak hal yang sebenarnya tidak harus diragukan? Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, kehadiran kita, kelahiran kita adalah rahmat terbesar. Saya tidak tahu ada banyak yang belum lahir. Berarti tidak diberi kesempatan untuk nanti mati, tidak diberi kesempatan nanti untuk masuk surga. Kita sudah jelas, nyata, dan ada sekarang unik secara spesial. Diri kita diciptakan oleh Tuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Itu adalah benar-benar kelahiran kita adalah rahmat terbesar. Mungkin banyak orang yang tidak lahir dan seterusnya dan tidak diberi kesempatan untuk hidup dan tidak diberi kesempatan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Berarti kelahiran kita ini harusnya disyukuri. Rahmat terbesar loh dalam hidup. Lalu yang kedua, kelahiran Kristus adalah kelahiran dia, Kristus adalah rahmat terindah. Tanpa dia, tanpa Tuhan, hidup kita sia-sia, kelahiran kita sia-sia. Justru dia datang untuk menyelamatkan, untuk mengarahkan, membantu masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa Kristus tidak ada arah, tidak ada tujuan, dan tidak ada cita-cita kehidupan. Justru dengan Kristus, kenapa ada? Karena Kristus sudah buktikan dengan nyata. Siapa yang bangkit, siapa yang angkat ke surga, siapa yang menjanjikan dengan berani dan tegas sekali bahwa kamu akan masuk dalam kerajaan Allah. Kristus, tidak ada manusia satupun. Jadi ada arah dan tujuan kalau ada Kristus. Kalau tanpa Kristus, tidak ada harapan hidup mulia tadi, tidak ada harapan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Lalu juga tidak ada keselamatan dan ampunan. Justru Kristus datang ke dunia ini untuk mengampuni dan untuk menyelamatkan semua orang. Saudara-saudariku dikasihi Kristus, kelahiran adalah kehidupan. Jadi ada kelahiran harusnya menyambung untuk kehidupan yang lain. Sekarang kita bertanya kepada kehidupan kita masing-masing. Apakah juga menghidupkan atau mematikan atau menghambat karya Allah?
Masa pandemi saja kita bisa lihat banyak dokter, tenaga kerja, kesehatan dan seterusnya berjuang mati-matian hanya untuk kehidupan orang lain. Ada banyak orang yang berjuang untuk ayo vaksin, ayo vaksin, ayo vaksin. Tapi ada banyak yang menghambat, gak usah vaksin. Dan bahkan akan menakut-nakuti dengan imunnya supaya anjlok dan mati. Jadi ada banyak orang yang betul-betul luar biasa. Ini yang sudah mengenal kelahiran Kristus, ini yang sudah mengenal Kristus, harusnya kelahiran kita pun kayak mata rantai untuk menghidupkan yang lain-lainnya. Itu kehidupan yang benar-benar seperti Kristus tadi. Kristus supaya kita hidup, Kristus mati supaya kita hidup. Kita juga dilahirkan bersama Kristus. Kita harusnya juga dapat menghidupkan minimal orang di sekitar kita. Jangan buat mati, jangan buat jahat, jangan buat macam-macam dan sebagainya. Jadi kelahiran di sini adalah rencana satu-satunya kasih Tuhan kepada manusia. Jadi kalau ada kelahiran itu jangan disia-siakan. Ini rencana satu-satunya kasih Tuhan kepada manusia, menciptakan itu. Ini kalau yang sudah dalam jero ya dapat menangkap. Lalu yang kedua, kelahiran adalah memberi kesempatan untuk setiap orang dapat kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita nggak hidup, kita nggak lahir, kita nggak akan pernah merasakan suatu kehidupan yang lebih abadi, lebih hebat, lebih juga bahagia bersama Allah. Yang ketiga, kelahiran penentunya Tuhan. Kelahiran penentunya Tuhan. Kalau kematian bisa orang lain. Orang buat jahat bisa membunuh. Tapi kelahiran tidak bisa yang membuat orang. Tetapi Tuhan. Maka diyakini kalau kita yang dilahirkan, bersyukurlah. Dan kita jangan membunuh dan mematikan kelahiran orang lain. Kalau bisa buatlah suatu mata rantai itu, rantai kehidupan. Bagi banyak orang, ini sebenarnya rahmat kelahiran Kristus yang terindah, menjadi rahmat kita semua juga yang dilahirkan untuk menghidupkan banyak orang. Siapapun itu juga, ciptaan Tuhan itu sama semua. Mau itu etnis manapun, bangsa manapun, agama manapun, Tuhan itu satu dan sama. Memberikan kelahiran dan juga akan menyelamatkan semua orang itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, saya akan bacakan satu cerita singkat saja tentang seorang anak. Ini kalau kita tahu, maaf saya tidak menceritakan bangsa lain tapi sejarahnya saja. Bangsa Jepang itu kalau berperang dan membunuh sadis sekali. Bahkan dia bisa membunuh dirinya sendiri kalau merasa kalah, gagal, dan hopeless. Harakiri. Dan termasuk juga membunuh keluarganya dengan enak-enak saja kalau sudah nggak berguna. Ini ada ceritanya. Konon di Jepang pernah ada tradisi membuang orang tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya, tidak berguna, supaya tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Sudah sakit, sudah macam-macam dan seterusnya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena si ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Si ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampainya di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata-kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata ia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan ini. Kemarin dalam pandemi kita tahu banyak orang yang kelihatan berjuang habis-habisan, tapi ada orang yang dengan cari untung habis-habisan hanya untuk kematian orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata mungkin ada di antara kita juga. Ini di Jepang seperti ini. Justru si ibu yang tampak tegar dalam senyumnya, ia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat.
Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah. Singkat cerita, akhirnya anak ini mendapatkan sesuatu panggilan khusus dari Tuhan akan kasih sayangnya dan cinta kasihnya yang tidak harus dibayar, sekali lagi dengan duutdes, harta benda tertentu, tetapi kasih sayangnya yang luar biasa. Akhirnya ibunya dibawa pulang kembali dan sampai meninggal di rumahnya, di tempatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu juga bisa terjadi pada kehidupan kita masing-masing? Kita sering tidak sadar dan bahkan kita selalu dibawa dan digiring untuk hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi, semoga dengan semangat Natal Kristus ini, kelahiran Kristus itu bagi kita menjadi suatu sumber kehidupan, bagi kita menjadi sumber damai. Apalagi dikatakan dalam Natal nasional dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan, atau kelahiran Kristus yang menggerakkan persaudaraan dan perdamaian. Mari kita yang sudah mengenal Kristus, mari kita yang sudah disergap oleh Kristus, mari kita yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Kristus, bahwa sebagai rantai kelahiran, rantai kehidupan, jaga minimal kalau nggak bisa membuat suatu kehidupan lebih panjang, menjaga tidak menyakiti dan membunuh atau menyingkirkan kehidupan orang-orang yang dekat dengan kita atau siapapun juga hanya demi keuntungan semata atau untungan ke dunia sementara, atau juga mungkin hanya tempat-tempat politis belaka dan lain sebagainya. Semoga berkat kelahiran Kristus setiap tahun kita rayakan semakin masuk ke dalam hati kita, semakin menghidupkan banyak orang, dan tentunya juga seperti Kristus menjadi teladan bagi banyak orang untuk kehidupan dan kelahiran serta keutuhan ciptaan. Amin. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, saya ucapkan selamat Natal. Semoga damai Kristus selalu kita bawa dalam seluruh kehidupan sehari-hari dan dapat menyehatkan, menghidupkan banyak orang di sekitar kita demi kemuliaan Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh martabat malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur pada